Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita melanjutkan perkuliahan kita pada minggu ke-5 ini atau minggu ke-6. Pada minggu yang lalu saya mendapat masukan banyak dari beberapa orang mahasiswa bahwa katanya penjelasan pada video yang minggu lalu itu kurang bisa dimengerti. Oleh karena itu, pada video minggu ini saya mencoba untuk mengulang kembali pembahasan pada minggu yang lalu. Saya harap ini bisa dengan lebih baik dimengerti. Kita masih membahas tentang Smith chart ya. Nah, kita ulang dari awal bahwa Smith chart itu adalah alat untuk memvisualisasikan impedansi sebuah saluran transmisi dan sistem antena sebagai fungsi frekuensi. Itulah Smith chart. Kemarin sebenarnya sudah banyak kita bahas mengenai Smith chart. Ini gambar Smith chart ya. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah gambar Smith chart. Nah, Smith chart ini dulu sangat membantu untuk orang melakukan matching impedansi, karena dulu untuk melakukan matching impedansi kan kita memerlukan perhitungan yang cukup rumit menggunakan rumus-rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya ketika kita mempelajari pelajaran saluran transmisi ya, ketika kita mempelajari tema tentang saluran transmisi. Nah, akan tetapi sekarang ini dengan bantuan komputer tentu saja perhitungan-perhitungan seperti itu tidak lagi menjadi suatu perhitungan yang sulit. Akan tetapi Smith chart ini masih kita gunakan karena Smith chart ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang kelakuan saluran transmisi kalau dilihat dari sudut pandang impedansi. Nah, Smith chart ini dibuat oleh seorang yang bernama Philip Smith pada tahun 1940. Nah, Smith chart ini menampilkan koefisien refleksi dari semua impedansi. Jadi kalau kita memiliki impedansi, misalnya impedansi beban ya, maksudnya beban ZL, maka impedansi beban ZL itu akan memiliki saluran transmisi, rangkaian saluran transmisinya akan memiliki nilai koefisien refleksi yang nilainya ditentukan oleh ZL atau impedansi beban dan impedansi karakteristik daripada saluran transmisi yaitu Z0. Nah, kita ingat lagi rumusnya bahwa koefisien refleksi itu rumusnya adalah impedansi beban dikurang impedansi karakteristik dibagi dengan impedansi beban ditambah impedansi saluran karakteristik saluran transmisi. Nah, biasanya Z0 atau impedansi karakteristik saluran transmisi ini kita pakai dengan mengasumsikan nilai 50 ohm, karena 50 ohm ini adalah nilai yang selalu ada dalam aplikasi pada kenyataan yang sebenarnya dalam aplikasi saluran transmisi sehari-hari ya, 50 dan 75 ohm. Nah, kita dalam pelajaran ini memakai 50 ohm saja untuk memudahkan. Nah, koefisien refleksi itu nilainya kompleks ya. Koefisien refleksi itu nilainya kompleks. Bisa real saja, bisa dia imajiner saja, atau dia bisa terdiri pada real dan imajiner, sehingga dia kita sebut dengan nilainya kompleks. Nah, apa itu Smith chart? Smith chart itu sebenarnya adalah tempat kita memplot nilai suatu koefisien refleksi ya. Nah, karena koefisien refleksi itu dia akan memiliki nilai magnitud dari 0 sampai dengan 1. Sehingga kalau kita gambarkan saluran transmisi itu kita gambarkan dalam suatu dalam suatu koordinat imajiner dan real, di mana real ini adalah aksis atau sumbu datar dan imajiner ini sumbu tegak, maka kalau kita cari magnitud daripada koefisien refleksi itu sama dengan 1, ini kita gambarkan lingkarannya, maka nilai apapun koefisien refleksi itu akan diplot, akan berada di dalam lingkaran 1 ini ya, di dalam lingkaran 1 ini. Nah, itulah sebenarnya Smith chart. Smith chart itu sebenarnya adalah lingkaran, luarnya berbentuk lingkaran, di mana lingkaran ini nilai maksimumnya adalah 1 ya, sementara titik-titik dalamnya nanti kita bahas selanjutnya lagi. Nah, pada gambar ini kita dapat memplot semua nilai untuk koefisien refleksi kompleks ya. Kompleks artinya ada bagian nilai real, ada nilai bagian imajiner.
di sumbu real dan sumbu imajiner. Nah, pusat Smith chart, ini pusatnya di tengah-tengah ini. Walaupun dalam Smith chart tidak ada garis ini ya, tidak ada garis sumbu ini. Akan tetapi Smith chart ini pusatnya di tengah-tengahnya ini itu adalah titik di mana nilai koefisien refleksinya 0 ya. Nilai koefisien refleksi 0. Kalau kalian perhatikan pada Smith chart ya. Coba di print Smith chart kemudian diperhatikan bahwa di titik tengah ini dia akan memiliki nilai koefisien refleksi 0. Ini adalah titik di mana tidak ada daya yang dipantulkan oleh impedansi beban. Karena nilai koefisien refleksi apabila 0 itu artinya beban matching sempurna dengan saluran transmisi, artinya tidak ada yang dipantulkan kembali oleh beban ke saluran transmisi ya. Nah, sementara lingkaran terluar dari Smith chart, ini lingkaran terluar daripada Smith chart yang memiliki ini adalah nilai saluran transmisi atau koefisien refleksi yang memiliki nilai magnitudnya 1. Ini 1 ya. Nah, artinya apa? Apabila koefisien refleksi nilainya 1, itu artinya seluruh daya atau seluruh sinyal yang dikirimkan oleh saluran transmisi ke beban itu dipantulkan kembali oleh beban balik lagi ke saluran transmisi. Artinya keadaannya adalah keadaan tidak matching sama sekali. Ya, tidak matching sama sekali. Ini adalah lingkaran. Kalau kita memplot koefisien refleksi kita berada pada lingkaran di titik lingkaran magnitud 1 ini, itu artinya saluran transmisi sama sekali tidak matching dengan beban. Sementara matching sempurna itu terjadi ketika koefisien refleksi berada di pada titik 0, pada titik pusat. Nah, nanti koefisien refleksi apapun itu akan diplot berada di antara titik 0 dan lingkaran 1 ini gitu. Ya. Nah, contohnya misalnya kita ingin memplot nilai koefisien refleksi 0,5 misalnya. Maka kita bisa menggunakan persamaan koefisien refleksi bahwa tau ya kita dapatkan dari mana? Dari persamaan yang ini tadi. Tau atau koefisien refleksi berdasarkan ZL kurang Z0 per ZL tambah Z0. Kalau kita modifikasi ini, kita keluarkan ZL-nya, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. ZL sama dengan Z0 dikali 1 tambah koefisien refleksi per 1 dikurang koefisien refleksi. Maka kita bisa masukkan nilai ini ya, bahwa 0,5 Z0 nilainya 50 karena tadi ketetapan yang sudah kita asumsikan dan kita sepakati bersama. Z0 nilai 50, 1 ditambah 0,5 itu 1,5 per 1 dikurang 0,5 itu 0,5. 1,5 per 0,5 itu 3, 3 kali 50 itu 150 ohm. Berarti bebannya memiliki nilai 150 ohm. Kalau kita ingin memplot nilai koefisien refleksinya 0,5 ini, kita bisa ambil aja bahwa 0,5 ini kan nilainya real, sementara dia tidak memiliki nilai imajiner, artinya dia akan diplot di titik sini. Ini nilai maksimumnya kan 1, nilai minimumnya 0, 0,5 itu di sini. Karena real kita set di sumbu real. Nilai imajinernya ada 0, tidak ada, maka kita tidak ada sama sekali, maka di sini titik plotnya. Kita lanjutkan ke video berikutnya.